Gimana Ya, kita terima kasih lihat. Om Bakti Nggih, atas ya, sambutannya. begitu. Saya sambung sedikit tentang oligarki, itu sebenarnya sejak tahun 1911 sudah jadi pembahasan di Italia. Roberto Michel itulah tokohnya, ya bagaimana kekuatan-kekuatan non pemerintah itu bisa menjadi penekan pressure dari public policy negara kan gitu. Ya, Sehingga betul. oligarki itu variasinya banyak, oligarki militer, oligarki bisnis, oligarki macam-macam lah gitu. Yang mana Ya. itu menjadi sekelompok ya kelas di pemerintahan yang policy-nya itu bisa diatur-atur gitu. Nah, saya kira fenomena itu fenomena yang biasa ya. Cuma masalahnya kalau kita merasakan rasanya kok ya melu loro kan gitu. Kalau fenomena politik evolusi persoalan tarik menarik oligarkis dan tidak itu suatu hal yang lumrah gitu loh dalam pengambilan kebijakan. Dan ini sebenarnya sudah diantisipasi ya, sudah diantisipasi. Cuma karena memang kekuatannya itu luar biasa, ya sering kita tidak bisa mengetahui kekuatan mana ini yang apa menjadi signifikan. Saya kira itu. Terima kasih Om Bakti atas sambutannya. Semoga delima ini juga semakin apa solid lah gitu ya. Ya karena memang di SMA kita ini backgroundnya macam-macam, sehingga ada yang tertarik politik, ada yang tertarik sapi, ada yang tertarik yang lain atau dagang sapi, Loh, politik dagang sapi. itu perusahaan-perusahaan yang ini pasti ada juga kan yang ngurusin sapi ya, yang mengatur apa tata kelola niaga sapi ini pasti kan ada juga kan. Dulu pernah terjadi ribut waktu sapi-sapi dari Australia didatangkan. Ya, Mas. Siapa Mas? Joko. Mas Joko. Tuh, mungkin Mas Joko pernah mengalami itu. Ya saya kira nanti di sela-sela inilah waktu kami berikan ke Mas Joko, tausiah dan segalanya nanti nyerempet-nyerempet itulah. Ini Mas Puji kan juga tahu pasti. Mas Puji, ya. Saya kira waktu untuk Mas Joko dulu. Mas Joko, silakan. Ya, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti 1/4 sampai 20 menit lah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman semuanya, ini baru ada 8 orang ya yang sudah bergabung nih. Om Bakti, Bang Udul, Mbak Riris, Syekh Puji, Pak Lurah, Pak Putih, ini Mbak Evi, terus satunya siapa lagi deh? Yang tentunya sungguh saya rindukan sebetulnya ya. Sehingga pengen rasanya besok itu ingin gabung nih Bang. Tapi apa daya ini kayaknya kondisi belum memungkinkan. Jadi ini ceritanya saya ini sedang drop ini. Jadi 2 hari sebelum ITK berakhir saya itu drop itu. Tapi alhamdulillah masih bisa menyelesaikan puasanya, tapi nggak rampung ITKAF-nya. Mestinya sampai hari terakhir begitu ya. Alhamdulillah ini bisa bergabung dengan antum-antuna semuanya. Baik teman-teman semuanya, ini kemarin saya di WA Jalpri oleh Bang Dul ini untuk diminta tausiahnya. Ya saya lebih cenderung pada tadkirah ya, mengingatkan kita bersama. Jadi kita baru saja menyelesaikan kewajiban kita sebagai orang beriman. Kewajiban sekaligus ujian, yaitu menunaikan siam Ramadan ya. Dan saya sering menyebutnya itu adalah sarana tarbiyah Ramadan. Jadi Allah itu sesungguhnya pengen membina kita umat Islam. Ibaratnya kita itu dimasukkan ke dalam sebuah pesantren. Sebuah madrasah yang namanya madrasah Ramadan. Dengan berbagai macam materi-materi di sana. Kita diperintahkan untuk ke masjid. Maka kita lihat tuh. Kaum muslimin full berbondong-bondong ke masjid. Hampir semua masjid di kota-kota itu melimpah betul. Sampai nggak muat masjid itu. Ya. Semuanya ke masjid menjalankan sholat isya berjamaah, sholat tarawih. Semuanya tadarus Quran, tilawatul Quran. Dan luar biasa ini anak-anak muda di masjid saya itu pada berlomba untuk memperbanyak target khatam. Anak saya bisa 4 kali khatam. Saya selaku ketua takmir masjid itu memberikan hadiah. Ya siapa yang bisa khatam di atas 4 juz.
empat kali khatam dalam 1 bulan, tak kasih hadiah gitu ya. Nah ini luar biasa, anak-anak muda itu pada iktikaf itu full untuk tilawatul Quran. Ini rame masjid-masjid. Sedekah juga luar biasa. Wong dadi lomo kabeh, gemar bersedekah. Semuanya bisa hifdzul lisan, menjaga lisan. Kita kan sering mendengar istilah, yo poso-poso orang untuk ngapusi ya. Saya tanya, emang kalau nggak puasa boleh ngapusi? Ya podoe gak oleh. Tapi kenapa kita di bulan Ramadan, kita itu rasanya nggak enak itu. Kok berkata kotor, ngapusi itu. Dan ini hebatnya Ramadan. Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk menjadi orang soleh. Untuk memperbanyak ibadah, menjaga kemaksiatan. Karena apa? Allah memang dalam rangka melatih kita selama 1 bulan. Makanya indikator kesolehan kita itu jangan dilihat ketika Ramadan itu. Wah dia sekarang hebat ya, ke masjid terus, nggak pernah telat. Wah dia tiap hari baca Quran. Kapan? Ramadan, oh biasa, akeh koncone. Ya. Justru yang nggak biasa itu Ramadan nggak ke masjid. Ramadan nggak pernah nyentuh Quran, itu nggak biasa itu, aneh. Kalau ada orang rajin ke masjid baca Quran, kapan Ramadan? Wah itu hal yang biasa. Karena memang Allah memberikan kemudahan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Allah memang membuka lebar-lebar untuk surga, maka kita diberi kemudahan. Oleh karenanya, indikator dari keberhasilan Ramadan yang kata Allah Subhanahu wa taala, target Ramadan itu apa toh? La'allakum tattaqun. Ya. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini sebetulnya target tarbiyah Allah. Ya. Maka indikatornya adalah bagaimana kondisi kita nanti pasca Ramadan. Ya. Gimana kondisi kita pasca Ramadan? Masih ke masjid enggak? Masih tilawatul Quran enggak? Masih bisa hifdzul lisan enggak? Menjaga lisan enggak? Masih nyah-nyoh sedekah enggak? Nah ini dilihat nanti pasca Ramadan. Makanya kan kata Rasulullah, laisa itu liman labisa jadi itu walakin itu liman ta'atuhu yajidu. Jadi laisa id, tidaklah id, lebaran itu liman labisa jadi. Bagi orang yang bajunya baru. Kan biasa lebaran bajunya baru, makanan sebab komplit, ada lontong opor, kemarin teman-teman sudah nge-share tuh, ada lontong, kupat, opor. itu bukan di situ. Walakinal itu liman ta'atuhu yazidu. Akan tetapi ait hakikat itu ada liman bagi orang yang ta'atuhu, ketaatannya yazidu meningkat. Nah inilah indikator dari keberhasilan puasa kita. Nah bagi orang-orang yang sukses di dalam menjalankan Ramadan itulah yang nanti Allah akan memberikan hadiah lebaran. Apa kado Allah Subhanahu wa taala? Maghfirah. Ampunan itu akan diberikan kepada yang sukses puasanya. Jadi kita itu jangan keburu senang-senang dulu. Idul Fitri kita telah bebas dari dosa seperti bayi yang baru. Tunggu dulu siapa yang akan mendapatkan ampunan. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan menjanjikan sama Ramadan iman wa ihsaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini janji Rasulullah. Tapi bagi siapa yang sukses Ramadannya? Memang ada orang yang nggak berhasil puasa Ramadannya banyak. Makanya kan kata Rasulullah, Robba sha'imin. Berapa banyak sha'imin orang yang berpuasa? Laisa lahu tidaklah lahu baginya sha'imuhu siamnya illal ju' wal atos. Kecuali rasa lapar dan dahaga. Ini kata Rasulullah, Robba sha'imin. Berapa banyak orang yang berpuasa? Ini kan maknanya banyak. Banyak orang yang hanya dapat lapar dan dahaga. Nah orang-orang yang seperti ini yang di hadis lain dikatakan sebagai orang yang celaka. Yaitu orang-orang yang berpuasa 1 bulan penuh, keluar dari Ramadan masih membawa dosa-dosanya. Nah harapan kita, makanya kan kita berdoa taqabbalallahu minna wa minkum kan begitu. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita semuanya, puasa kita, sholat kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya. Maka kita semuanya berdoa untuk teman-teman delima semuanya mudah-mudahan betul-betul semuanya sukses dalam Ramadan kita dan diampuni oleh Allah segala dosa-dosa kita. Tapi syaratnya tadi ya ta'atuhu yazidu, ketaatannya meningkat. Maka istiqomahlah pasca Ramadan. Jadi jangan sampai Ramadan hebat, Ramadan bubar maning. Balik maning, ya gagal maning lah, gagal maning. Dari ini Mas Reddy kan gitu, gagal maning gitu ya. Gitu ya. Jadi kita jaga keistiqomahan kita ya. Jadi tilawah ayo jalan terus. Qiyamul lail jalan terus. Wa in qala.
Meskipun itu sedikit. Kalau di Ramadan mungkin kita bisa tilawah minimal 1 juz per hari. Ya, kalau saya target ke anak saya itu 5 juz. Karena anak saya orang pesantren semua. 5 juz per hari. Gitu ya. Dan alhamdulillah bisa pada kata 4 kali gitu ya. Yang barok itu yang lulus UNS itu ya. Gitu. Ya nanti setelah Ramadan orang ketang sak lembar. Sak halaman isone ya silakan. Wa ingqala meskipun itu sedikit karena amal yang paling dicintai oleh Allah atwamuha wa ingqala. Yang rutin meskipun itu sedikit. Nah, teman-teman semuanya, ada pelajaran yang sangat berharga yang Allah berikan kepada umat muslim di tarbiyah Ramadan ini. Ya. Targetnya kan la'alakum tatakun. Imam Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan tentang indikator takwa. At-taqwa al-khaufu minal jalil. Ini salah satunya. Takwa itu al-khauf, takut. Nah, al-khaufu minal jalil kepada al-jalil Allah. Ini indikator ketakwaan, memiliki khasyatullah, rasa takut kepada Allah, dan ini adalah ukuran keimanan. Makanya kan kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah ya para ulama, dalam pengertian ulama soleh, orang alim, orang yang tahu ilmu, orang yang tahu Al-Quran itu yang takut kepada Allah. Tapi orang yang nggak tahu Quran, ya pemberani dia nggak tahu sama Allah karena nggak kenal halal haram begitu ya. Ini ciri-ciri ketakwaan. Nah di bulan Ramadan ini Allah betul-betul ingin menanamkan sifat khasyatullah, rasa takut kita kepada Allah dengan selalu merasa ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Contoh yang paling sederhana teman-teman semuanya. Ya. Ketika di siang hari, kita ada di dalam kamar, haus, perut lapar, di situ ada minuman segar di dalam kulkas. Nggak ada satupun yang melihat. Berani nggak kita minum? Nggak berani. Lo kan nggak ada yang tahu. Ya kan Allah melihat. Allah tahu nanti puasa saya batal, saya harus qadha. Dia nggak berani, padahal nggak ada yang melihat sama sekali. Lah inilah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, benar-benar diyakini oleh kaum muslimin waktu itu. Anak-anak saja ketika wudhu nggak berani nelen air cuma sedikit untuk menghilangkan rasa dahaga. Kok nggak minum dikit aja? Oh nanti batal puasa saya. Loh, siapa yang tahu? Allah yang melihat. Lah ini yang dikatakan muraqabatullah, melahirkan khasyatullah. Merasa diawasi oleh Allah, kemudian muncul rasa takut kita kepada. Lah kunci dari keimanan sebetulnya ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar ini yang kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling tinggi imannya setelah Nabi. Beliau pernah bersabda, seandainya iman seluruh umat Islam ditimbang ya, dan disandingkan dengan imannya Abu Bakar, masih berat imannya Abu Bakar. Inilah Abu Bakar. Dan beliau pun pernah bersabda, seandainya setelahku itu ada nabi, seandainya, dan itu tidak ada karena beliau adalah khatamul anbiya, seandainya setelahku ada nabi, yang paling layak jadi nabi itu Abu Bakar. Manusia tercinta yang paling dicintai oleh Rasulullah, yang dijamin masuk surga, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, diantaranya adalah Abu Bakar. Nah Abu Bakar pernah suatu hari melihat burung terbang. Apa kata beliau? Alangkah senangnya wahai engkau burung. Pagi terbang ke sana kemari, ya, mencok ke dan satu ke dan yang lainnya, hingga peranting satu ke ranting lainnya, keluar dari sarang dalam kondisi lapar, pulang dalam kondisi sudah penuh, dan masih membawa untuk anak-anak. Setelah nanti mati, ya udah rampung tamat. Tapi kami ini manusia, kata Abu Bakar, nanti setelah mati, kita akan dibangkitkan kembali dan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kata beliau ini, seandainya saya boleh memilih, saya akan milih jadi burung. Ini Abu Bakar yang dijamin masuk surga, itu saja masih memiliki rasa takut. Makanya wajar kalau generasi sahabat itu disebut sebagai khairul qurun, generasi terbaik yang kata Allah Subhanahu wa taala dikatakan kuntum khairu ummah. Kalian itu umat yang terbaik karena memang yang dikatakan oleh Said Qutb, mereka adalah jailul Quran farid lam yaud abada. Ini Said Qutb, seorang aktivis Ikhwanul Muslimin di Mesir, mengatakan mereka adalah generasi Quran yang unik
lam ya'ud abada, yang tidak mungkin muncul kembali generasi mereka selama-lama, karena memang terlalu hebat untuk muncul di zaman sekarang ini. Kenapa? Khasyatullah. Nah, kenapa? Ini kemarin saya buka, ada yang nge-share di grup kita tentang pandangan dari Dr. Salim Said. Kenapa Indonesia nggak maju? Karena Indonesia nggak ada yang ditakuti. Ya. Jadi Singapura takut karena dia itu mayoritas Cina, hidup di tengah-tengah negara-negara Melayu. Maka dia harus kuat, biar nggak ada yang ganggu. Israel hidup di tengah-tengah orang-orang Arab, maka harus kuat. Ya. Tiongkok, ya, Rusia bersaing dengan Uni Soviet, bersaing dengan Amerika. Ada yang ditakuti. Korea Utara dengan Korea Selatan. Karena mereka ada yang ditakuti, maka berlomba untuk menjadi negara yang kuat. Nah, Indonesia itu nggak ada yang ditakuti, sampai Tuhan pun nggak ditakuti. Loh. Itu Indonesia. Makanya kenapa kita tidak maju, karena kita itu pemberani, terutama nggak takut sama Allah. Nah ini di bulan Ramadan kita dibina, ditarbiyah oleh Allah untuk muncul rasa ma'iyatullah, bersama dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, sehingga muncul muraqabatullah. Selalu diawasi oleh Allah. Nah, dimanapun kita berada, itu nggak akan bisa lepas dari pengamatan Allah. Maka muncul rasa takut untuk maksiat, meskipun nggak ada yang tahu. Ya. Nah, khasyatullah itulah adalah buah dari ketakwaan. Maka mari teman-teman semuanya, setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, jangan sampai puasa kita sia-sia. Indikatornya seperti apa? Rasa takut kita. Takutnya kepada Allah. Itu semakin kita tingkatkan, bukan takut kepada Allah karena zatnya. Tidak seperti takut kita kepada harimau, kita harus lari dari harimau, tapi karena takut murka Allah. Caranya semakin mendekat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu Bang Dul. Pas 1/4 jam lebih gitu ya, yang bisa saya sampaikan sebagai tadkirah, mengingatkan untuk kita semuanya. Ya mudah-mudahan banyak memberikan manfaat lah untuk kita semuanya. Kalau ada kekurangan dan khilafnya, saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Joko, Om Joko, itu atas sesuatu yang kita sok-sok lupa juga ya, bahwa takut itu ternyata penting gitu ya. Kadang sok-sok yang kita pompa adalah memberani terus gitu. Kalau di kami di kampus itu berani ngeyel Om Joko ya. Jadi karena ini untuk kritis gitu ya. Jadi sesuatu harus dipertanyakan terus sehingga sok-sok, nah ini sok-sok perlu ada rem yang seperti ini ya, bahwa takut itu memang penting ya, tentu saja dengan berbagai proporsi yang ada dan dalam konteks yang bagaimana itu harus ditegakkan. Alhamdulillah sekali ternyata sesuatu banget bagi kami mendengarnya, bahwa saya amati juga di beberapa masjid, musola itu sekarang tata kelolanya semakin bagus, banyak yang terprogram, semua amalan-amalan Ramadan itu ternyata sekarang sudah di-manage sedemikian rupa. Iktikaf dulu kalau kita sering lepas-lepas nggak ada yang ngaroke, sekarang iktikaf ada yang ngaroke. Di manajemen, dikasih makan, di karaoke, ada program-program yang terstruktur. Itu alhamdulillah sekali. Saya bersyukur sekali hidup di Jogja ini juga berinteraksi dengan kelompok-kelompok masjid yang begitu melihat proses itu penting ya. Ini saya kasih garis bawah Om Bakti ya. Proses itu penting Om. Meskipun sering nanti ditanyakan proses yang baik hasilnya kayak ngono. Nah, itu nanti persoalan yang beda lagi saya kira ya. Tapi inisiatif, ikhtiar untuk bagaimana menyiapkan generasi ke depan ini saya kira sekarang lebih terstruktur ya. Saya ingat dulu kalau pada waktu kecil, pada waktu masih muda dulu sae gitu ya. Ketika kita di masjid pun kita kok ya mlebu metu enggak ana sing ngaroke ya. Tapi sekarang itu bagus sekali ini. Ada data bis jamaah, ada program. Bapak nanti kalau mau tahu Ramadan kami punya program ini seperti ini ya. Jadi artinya sudah tertata sedemikian rupa. Apalagi masjid-masjid yang di perkotaan atau di itu sudah sedemikian bagusnya. Ya, saya kira gerakan-gerakan Islam yang seperti itu perlu kita dukung dan kita respon. Dan alhamdulillah Om Joko tadi juga sudah memberikan satu gambaran bahwa puasa ini memang laku spiritual ya.
Kalau manajemennya bagus, tapi kalau dalamnya juga nggak ikutan ya sama aja kan gitu. Ya, meskipun kita ditata sedemikian rupa, tapi kalau hatinya tidak tertambat juga agak repot. Ya. Saya beberapa kali Om Joko ya di kampus juga demikian, ngajak bocah kok angele setengah. Ya kita dulu pas muda juga tahu ya angel juga. Setuang ini ngajak bocah oh ya. Tahu angel ki apa diwales apa piye gitu. Ternyata panjenengan kok ngajak anak untuk ngatamke ini ngatamke itu kok penak gitu loh. Iya, Perlu ini ya. Saya agak pokil, tak serah ke pondok aja. Anak saya yang 2 orang itu di Magelang. Oh gitu ya. SMP berarti IT Ihsanul Fikri. Berani melepas ya berarti ya ini ya. Kalau saya sejak lulus SD itu udah tak pondok ke. Terus yang nomor 3 itu di Tahfidzul Quran juga, gitu. Tapi nggak di Magelang, di Karanganar sini aja. Iya, jadi nek wong tuane dhewe ora iso ngajar ya wis tak serahke wong liya gitu. Iya, betul. Alhamdulillah ya. Betul Monggo sekali. teman-teman langsung aja respon kalau ada mau diskusi.